dengar tentang Nusa Tenggara Timur alias NTT? Bukan cuman soal pantai eksotis atau tenan ikut yang kecil. NTT juga punya tradisi-tradisi yang kaya makna, nyentrik, dan pastinya unik abis. Tradisi di NTT itu bukan kaleng-kaleng, sudah ada dari zaman nenek moyang, diwariskan dari generasi ke generasi. Kadang bentuk upacara adat, kadang juga ada unsur mistis dan religius. Pokoknya kombinasi antara filosofi, adat, dan kadang-kadang sedikit wow. Nah, kali ini kita bakalan kenalan sama 5 tradisi yang gokil dari NTT yang bikin kita makin cinta budaya Indonesia. 1. Upacara Reba. Kalau di tempat lain, akhir tahun itu waktu ditutup buku dan evaluasi. Di NTT, khususnya di kalangan masyarakat Flores, mereka punya upacara Reba. Tradisi ini dilakukan setelah musim panen. Fungsinya bukan cuma bilang terima kasih Tuhan udah panen, tapi juga semacam rapat tahunan masyarakat. Apa yang sudah bagus, apa yang harus diperbaiki. Siapa yang masih jomblo itu mungkin gak masuk agenda ya teman-teman, bercanda. Selain itu, upacara ini juga jadi ajang reuni keluarga besar yang merantau balik kampung, yang jarang ketemu, bisa peluk-pelukan sambil nostalgia kisah nenek moyang. Katanya sih, makna upacara ini juga adalah mengenang perjalanan hidup para leluhur. Jadi aura historinya kental banget. Pokoknya ini bukan cuman acara makan-makan, tapi penuh hari dan makna. Yang kedua, tradisi Hamis Batar Jagung. Bukan cuma makan, bayangkan kamu panen jagung setahun penuh, terus kamu ngapain? Kalau kita mungkin langsung rebus, goreng, atau jadi popcorn sambil nonton film. Tapi di Kabupaten Belu, NTT, jagung malah dipersembahkan ke gereja dan rumah adat. Nama tradisinya yaitu Hamis Batar. Hamis artinya persembahan, batar artinya jagung. Ini adalah bentuk rasa syukur warga kepada Tuhan atas hasil panen selama 1 tahun. Jagung yang dibawa disusun rapi dan dipersembahkan. Kenapa? Karena bagi mereka jagung bukan sekedar makanan, tapi punya nilai religius dan budaya. Monumen ini juga jadi pengingat bahwa alam dan hasil panen adalah berkah yang harus disyukuri, bukan hanya dieksploitasi. Wah, jadi mikir ya, jagung aja diperlakukan dengan hormat, masa kita nggak bisa saling menghargai? Number 3. Ketiga, Lepa Bura. Tradisi puasa gaya hidup Flores Timur. Siapa sangka di Flores Timur ada tradisi yang bisa bikin para gadis auto puasa pacaran. Namanya Lepa Bura, dilaksanakan di Desa Seleng, Wasing, Kecamatan Solor Selatan. Unik banget, soalnya ini campuran antara tarian, pantangan, sampai ritual kesucian. Pembukaan Lepa Bura dimulai dengan tarian dari gadis-gadis desa saat memasuki masa pantengan alias piin. Masa piin ini melibatkan 3 golongan masyarakat. Pertama, para ibu, yang kedua, para bapak, dan terakhir, para anak gadis. Selama ini, mereka nggak boleh makan makanan baru dalam kurung, jadi sayur atau lauknya harus di stok lama dahulu. Anak gadis dilarang pacaran dan menjauhi hal-hal yang berbau seksualitas. Bye-bye chattingan dengan doi. Tujuannya adalah untuk menjaga kesucian diri dan ketaatan terhadap norma adat dan sosial. Lalu ditutup dengan upacara adat Bau Lolon. Adat acara sesajen makan bersama dan tentunya kembali pada kehidupan normal. Keren ya? Tradisi ini mengajarkan kita buat mengenalkan diri dan tetap patuh pada nilai budaya. Yang keempat, tradisi Belis, mahar rasa bangsawan. Kalau kamu mikir kita proses lamaran itu cuma soal cincin dan tunangan di kafe,
Di NTT, terutama di kalangan suku-suku tertentu, proses pernikahan melibatkan tradisi belis. Belis itu semacam mahar adat yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dan jangan salah, tradisi ini berasal dari kehidupan para raja dan bangsawan. Maknanya terasa sangat sakral dan elegan. Tujuannya agar perempuan bisa dibawa ke rumah adat suami. Yang kedua, agar keturunan dari pernikahan itu berhak menyandang nama suku. Dan terakhir, dan tentunya saja bentuk penghormatan terhadap perempuan. Tradisi ini tidak disatukan dengan pernikahan secara agama. Jadi, proses belis adalah urusan adat tersendiri. Belis bisa berbentuk hewan ternak, benda pusaka, atau simbol-simbol adat tertentu, tergantung kesepakatan dan kebiasaan suku. Intinya, ini bukan soal membeli pasangan, tapi menghargai perempuan sebagian besar penting dalam adat dan keluarga besar. 5. El Koil Out, ritual panggil hujan ala suku Lahawing. Musim kemarau panjang bikin tanah kering dan sawah merana. Tenang, masyarakat suku Lahawing di Kabupaten Alor, NTT punya solusi yang bernama tradisi Ekoil Ode alias ritual pemanggilan hujan. Prosesnya serius banget. Dimulai dengan masyarakat antara tertua dan warga. Lalu ada upacara penjemputan gong yang disebut gong ekoil, panggilan payung dari daun pandan. Dan bukan sembarangan orang yang bisa jadi penjemput gong, hanya pemuda pilihan saja yang boleh. Gong juga dilarang keras dipukul sebelum sampai tempat upacara. Kalau melanggar, katanya bisa membawa malapetaka. Gong ekoil ini punya pendamping, yaitu gong talike. Keduanya dikumpulkan di satu tempat, khususnya yang ada mesebah atau dol. Dan di sanalah doa-doa dan mantra dimulai dibacakan. Tradisi ini menunjukkan betapa alam dan manusia di NTT hidup berdampingan dengan nilai-nilai spiritual. Bukan main-main ya, panggil hujan, bahkan menggunakan teknologi, tapi pakai ritual dan doa adat yang sakral. Gimana sobat budaya? Keren-keren kan tradisinya? Mulai dari mengajak jagung ke gereja sampai yang larang pacaran selama masa pantang. Tradisi ini adalah harta karun budaya. Bukan cuma keren untuk ditonton, tapi juga syarat makna, nilai, dan pelajaran hidup. Jadi, yuk kita sama-sama jaga, rawat, dan lestarikan budaya kita, biar anak cucu kita nanti gak cuman kenal trending TikTok, tapi juga kenal tradisi Rembah, Hamis Batar, Lepara, Bura, Belis, dan El Koil Out. Sampai jumpa di episode budaya selanjutnya. Ingat, budaya kita, identitas kita, jangan sampai lupa daratan, apalagi lupa adat. Dus budaya, mambi yourself for everyone. Goodbye, bye bye.